Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Kali ini saya akan memberikan salah satu cara bagaimana kita membuat bagan atau tabel pertandingan menggunakan Microsoft Word. Ya, pertama-tama kita insert dulu. Di sini ada di tab di atas ada insert. Silakan dipilih shape, kemudian pilih yang line atau garis. Terus kita buat garis terlebih dahulu, tekan shift untuk membuat garis supaya garisnya lurus. Ya, jadi kalau ditekan shift meskipun dinaikkan turun ke atas, garisnya akan tetap lurus. Nah, setelah jadi silakan dilepaskan. Nah, apabila sudah jadi, tinggal diduplikat saja atau di copy paste, atau bisa menggunakan cara lain, bisa ditekan Ctrl kemudian Shift. Nah, kemudian kalau udah ditekan Ctrl dengan Shift, tinggal diarahkan sampai dengan kursor kita ada tanda plusnya, kemudian ditekan dan ditarik ke bawah. Nah, apabila sudah jadi, tinggal dilepaskan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat garis penutupnya. Nah, pilih lagi yang lain, kemudian dipilih di sini, tinggal diklik, kemudian ditarik ke bawah. Nah, seperti biasa ditekan shift agar garisnya bisa lurus. Kita cek. Apabila belum lurus, kita tinggal diarahkan saja, tinggal diatur. Nah, oke, sudah bertemu antar titik. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal di grup supaya garis dan tiap sudutnya itu menjadi satu. Kita tinggal menekan Ctrl kemudian memilih setiap garis yang ada. Nah, setelah itu tinggal diklik kanan, tempatkan dulu di salah satu titik, kemudian klik kanan, kemudian pilih grup. Nah, yang di sini grup. Nah, otomatis yang lain yang tadi atau garis yang tadi kita buat itu sudah menjadi satu kesatuan, sehingga tidak akan terpisah lagi, kecuali kita klik kanan lagi, kemudian grup, kemudian di ungroup. Nah, otomatis garis yang kita buat itu akan terpisah. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat bagan ke bawahnya. Itu disesuaikan dengan jumlah peserta yang ada. Misalkan kita akan membuat bagan pertandingan dengan jumlah peserta. Jumlah pesertanya misalkan jumlah pesertanya 8 ya, jumlah 8 peserta. Nah, apabila kita akan membuat bagan dengan 8 peserta, tinggal kita duplikat saja untuk bagan pertama yang sudah kita buat. Tinggal klik di kotaknya, kemudian klik Ctrl, kemudian Shift, tinggal didorong ke bawah. Karena ada 8 peserta, berarti kita akan membuat 4 bagan ya. Kita bagan 1, 2, 4. Nah, kita tinggal memasukkan. Nanti di sini kita tinggal masukkan untuk nama peserta. Ya, nama peserta misalkan kita contohkan, kita insert dulu yang teks. Nah, yang ini nih. Basic save, kemudian kita pilih text box. Kita ketikkan misalkan A. Kemudian pilih yang ini, shape fill-nya itu no fill, kemudian shape outline-nya no outline, sehingga
kotak yang tadi tidak terlihat. Nah, kita tinggal menempatkan kotak yang ini misalkan di A untuk peserta 1. Kita tinggal menduplikat saja seperti yang tadi. Kita kontrol, kemudian tempatkan, kita ganti namanya B, kemudian duplikat lagi, kita ganti namanya C, kita duplikat lagi, kita ganti namanya D, kemudian kita duplikat lagi, kita ganti namanya E, kemudian kita duplikat lagi F, kemudian kita duplikat lagi G, kemudian kita duplikat lagi kemudian H. Nah, ini kita sudah buat untuk bagan di round pertama atau di babak pertamanya. Jadi secara penjabarannya nanti akan terjadi pertandingan A melawan B, C melawan D, E melawan F, G melawan H. Nah, ini untuk bagan di round pertama atau di babak pertama. Nah, untuk round selanjutnya kita tinggal memanjangkan saja, kita buat lagi line, tinggal di tengah sebelah sini, kita tinggal buat lagi, luruskan. Nah, ini untuk kita buat round keduanya. Tinggal duplikat lagi, di sini, kita duplikat lagi. Simpan di sini, kita duplikat lagi, kita simpan di sini. Oke, sekarang kita tinggal tutup bagannya, insert lagi line, kemudian kita tempatkan di sini. Oke, kita tinggal duplikat. Kita luruskan. Oke, sudah. Ini untuk round keduanya. Jadi untuk round keduanya ini akan terjadi pertandingan pemenang A B akan melawan pemenang C dan D. Jadi nanti ditempatkan di sini. Misalkan A lawan B. Nah, nanti yang B ini akan berpindah ke sini. Misalkan yang menang itu yang B ya. Nah, misalkan yang C melawan D, misalkan yang C yang menang, berarti C ditempatkan ke sini. Nah, untuk bagan yang di bawahnya ini sama saja, nanti untuk yang menang otomatis maju ke babak selanjutnya. Nah, dari sini kita tinggal perpanjang lagi untuk round ketiganya atau babak ketiganya, atau bisa dikatakan ini adalah babak final. Oke, kita tinggal duplikat yang ini, tinggal perpanjang. Nah, ini untuk menetapkan juara ya. Jadi nanti misalkan setelah selesai, misalkan B lawan C, itu misalkan C yang menang lagi, kita tempatkan di sini. Nah, nanti di babak final C melawan
antara pemenang EF, GH. Nanti jadi tempatkan di sini. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 babak ya, babak penyisihan langsung ke semifinal, dan di sebelah sini adalah babak final. Nah, sekarang tadi kita gunakan rumus apabila cuma 8 peserta, kemudian 8, 6, 10, itu kan gampang. Kita tinggal hitung jumlah pertandingannya. Nah, apabila dalam suatu kompetisi yang pesertanya banyak, bagaimana cara menentukan jumlah pertandingannya? Nah, untuk jumlah pertandingan, apabila bagannya menggunakan bagan seperti ini, bentar. Saya buat sini aja. Jumlah pertandingan. Nah, apabila menggunakan bagan dengan jumlah peserta 8, ini istilahnya adalah kita gunakan sistem kompetisi gugur murni. Nah, untuk menghitung jumlah pertandingannya gampang. Kita tinggal memasukkan rumus N kurang 1. Ini apabila juara yang diambil itu adalah juara 1 dan 2 saja. Ya, jadi N kurang 1. Jadi jumlah pertandingannya berapa? Kalau misalkan jumlah pesertanya ada 8, nah bisa kita ketahui di awal-awal, karena kita jumlah pesertanya 8, kita masukkan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Oke, kita hitung jumlah pertandingan setelah kita memasukkan rumus. Apakah rumus ini bekerja atau berfungsi? Kita hitung jumlah pertandingannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti 7 pertandingan. Nah, sekarang apabila jumlah pesertanya 8 sama, tetapi juara yang diambil adalah juara 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk mengambil juara 1, 2, dan 3, rumus yang dimasukkan adalah N sama dengan jumlah pertandingan. Jadi jumlah pertandingan akan sama dengan jumlah peserta. Jika N-nya 8, maka jumlah pertandingannya juga adalah 8. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan silahkan nanti bisa diajukan melalui WA atau juga bisa komen di Google Classroom-nya masing-masing. Apabila ada yang membutuhkan nomor telepon saya, bisa menghubungi 08522162424. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.